Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delvi Arelianina Fernanda. Saya Nur Aini. Dan saya Arif Firdaus. Pada kesempatan kali ini kita akan mengajak kalian semua untuk mengetahui lebih dalam lagi tentang ilmu sosiologi. Sebelum kita masuk ke materi yang akan kita bahas, di sini kita harus tahu terlebih dahulu apa sih sosiologi itu. Sosiologi sederhananya adalah ilmu yang mempelajari masyarakat, perilaku manusia terhadap konteks sosial, dan bagaimana masyarakat itu sendiri terbentuk, terstruktur, dan berubah. Sosiologi sendiri memiliki latar belakang. Latar belakang lahirnya sosiologi itu berkaitan dengan adanya perubahan besar-besaran di Eropa pada abad ke-19, seperti revolusi industri, revolusi Prancis, dan perkembangan ilmu pengetahuan. Para ahli sendiri memiliki sudut pandang yang berbeda, namun mereka bersepakat bahwa masyarakat itu adalah sekumpulan individu yang saling berinteraksi dan memiliki hubungan timbal balik. Mereka berusaha untuk memahami perubahan sosial yang terjadi di sekitar mereka dan untuk mengembangkan teori-teori yang dapat menjelaskan bagaimana masyarakat itu sendiri bekerja. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi objek kajian sosiologi. Objek kajian sosiologi mencakup segala aspek kehidupan manusia dalam masyarakat, terutama interaksi sosial dan struktur sosial yang membentuknya. Objek kajian sosiologi dapat dibagi menjadi dua. Objek yang pertama, objek material. Objek material adalah segala gejala atau fenomena yang tampak dalam kehidupan sosial, baik berupa aspek fisik seperti rumah, sekolah, uang, maupun aspek non-fisik seperti gagasan, ide, aturan, atau tradisi. Objek formal adalah proses interaksi sosial dan sosialisasi yang terjadi di masyarakat. Ini termasuk bagian manusia berinteraksi satu sama lain, bagaimana interaksi tersebut mempengaruhi struktur sosial, dan bagaimana perubahan sosial terjadi. Singkatnya, sosiologi mengkaji bagaimana manusia membentuk berinteraksi dalam masyarakat, serta bagaimana masyarakat memengaruhi individu. Di sini saya akan membahas materi yang kedua, yaitu hubungan sosial. Hubungan sosial adalah interaksi yang terjadi antara individu dalam masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Berbagai cara seperti komunikasi, interaksi sosial, dan kerjasama. Materi yang ketiga yaitu adalah syarat ilmu pengetahuan dalam sosiologi. Sosiologi sebagai ilmu pengetahuan memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu empiris. Sosiologi mempelajari gejala-gejala sosial yang dapat diamati dan diukur. Yang kedua adalah teoretis. Sosiologi mengembangkan teori-teori untuk menjelaskan gejala-gejala sosial. Yang ketiga ada kumulatif. Sosiologi terus mengembangkan pengetahuan dan teori-teori berdasarkan penelitian-penelitian baru. Yang selanjutnya adalah rasional. Sosiologi menggunakan metode-metode penelitian yang rasional dan logis. Dan yang terakhir adalah non-etis. Sosiologi tidak memberikan penilaian moral terhadap gejala-gejala sosial. Materi yang keempat, hakikat sosiologi. Hakikat sosiologi adalah sebagai ilmu yang mempelajari gejala-gejala sosial, interaksi sosial, struktur sosial, dan perubahan sosial. Sosiologi juga bersifat memberi dan terapan, abstrak dan konkret, dan serta bersifat umum. Materi yang kelima adalah metode-metode dalam sosiologi. Metode-metode yang digunakan dalam sosiologi antara lain, yang pertama adalah metode kuantitatif, menggunakan data numerik dan analisis statistik untuk menguji hipotesis. Metode yang kedua adalah metode kualitatif, menggunakan wawancara, observasi, dan studi kasus untuk memahami makna dan interpretasi. Metode yang ketiga ada metode eksperimen, yang dimana itu menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Metode yang keempat ada metode survei, mengumpulkan data dari sampel populasi dengan menggunakan kuesioner. Metode yang terakhir adalah metode studi kasus, mengamati secara mendalam satu kasus atau peristiwa sosial. Materi definisi masyarakat menurut para ahli. Menurut
offensive, Masyarakat adalah kelompok manusia yang berinteraksi dan membentuk sistem sosial. Menurut offensive, Counter, masyarakat adalah organisasi sosial yang terdiri dari berbagai komponen yang saling berhubungan. Menurut Pitirim Sorokin, masyarakat adalah kelompok manusia yang berinteraksi dan membentuk budaya bersama. Materi yang ketujuh adalah paradigma sosiologi. Paradigma sosiologi adalah kerangka pemikiran yang digunakan untuk menjelaskan gejala-gejala sosial. Paradigma sosiologi dapat dibagi menjadi yang pertama adalah paradigma fungsionalisme, yaitu fokus pada fungsi dan stabilitas struktur sosial. Yang kedua adalah paradigma konflik, fokus pada ketidaksetaraan dan perjuangan kelas sosial. Yang terakhir adalah paradigma interaksionalisme, simbolik, fokus pada makna dan interpretasi interaksi sosial. Materi yang ke-8 adalah penelitian sosial. Penelitian sosial adalah proses pengumpulan, analisis, dan interpretasi dan tentang gejala-gejala sosial. Penelitian sosial dapat dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif, kualitatif, atau campuran. Materi yang terakhir adalah tindakan sosial. Tindakan sosial adalah segala tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang yang dipengaruhi oleh makna sosial dan interaksi sosial. Tindakan sosial dapat berupa tindakan verbal, non-verbal, atau tindakan yang melibatkan objek. bombastic side eye, criminal offensive side eye.